Oke, dah on nih. Atau cakap ya. Ini akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul proses latihan dan pengembangan disusun oleh saya sendiri Awiran Siregar dan kawan saya Abdulaziz Sarepa. A few moments later. Pelatihan atau training adalah proses pelatihan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir. Dan menurut Marzuki, pelatihan adalah pengerjaan atau pemberian pengamalan untuk seseorang mengembangkan tingkah laku, baik pengetahuan, skill, sikap, agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Sedangkan pengembangan adalah kegiatan perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari SDM-nya dalam kurun waktu tertentu. A few moments later. Bersamaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan berdasarkan prosedur sistematis dan terorganisir. Pelatihan dan pengembangan dibutuhkan bagi tenaga kerja yang baru diterima oleh perusahaan karena pendidikan dan pengalaman kerja sebelumnya yang telah dimiliki tenaga kerja tersebut sebelum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pelatihan dan pengembangan dibutuhkan bagi tenaga kerja lama yang akan dipromosikan atau dipindahkan ke jabatan baru sehingga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk jabatan barunya. 1 hour later. C. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan, yaitu skill training atau pelatihan keahlian SDM, retraining atau pelatihan ulang SDM, cross financial training, team training atau pelatihan tim, language training atau pelatihan bahasa, teknologi training atau pelatihan teknologi, creativity training atau pelatihan kreativitas SDM. D. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan taraf prestasi tenaga kerja. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, memperkecil kesalahan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM. Yang kelima, meningkatkan semangat kerja. Yang terakhir, menarik dan menahan karyawan yang berkualitas. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. E. Urgensi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, mengurangi kesalahan dan risiko. Yang ketiga, mempercepat penyusuan teknologi. Yang keempat, peningkatan kepuasan dan retensi karyawan. Yang kelima, pengembangan karir. Yang keenam, meningkatkan kepemimpinan dan manajerial. Yang ketujuh, meningkatkan perubahan pasar dan industri. Yang kedelapan, meningkatkan inovasi dan kreativitas. F. Metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan di tempat kerja. Ada beberapa poin, yaitu 4 poin. Yang pertama, job rotation. Yang kedua, mentoring. Dan yang ketiga, coaching. Dan yang keempat, shadowing. Baru yang kedua, pelatihan di luar di tempat kerja. Ada 4 poin juga. Yang pertama, kelas dan seminar. Yang kedua, workshop. Yang ketiga, simulasi. Yang keempat, webinar dan e-learning. Yang ketiga, metode berbasis teknologi. Ada 4 poin juga, yaitu learning management system. Yang kedua, virtual reality. Yang ketiga, augmented reality. Dan yang keempat, mobile learning. Kemudian yang keempat, metode berbasis pengalaman. Yang pertama, project based learning. Yang kedua, case studies. Yang ketiga, role playing. Metode pengembangan. Yang pertama, mentoring and coaching. Mentoring yaitu hubungan jangka panjang antara mentor yang lebih berpengalaman dan mentor yang lebih junior. Dan coaching yaitu pendekatan yang lebih struktur dan seringkali lebih singkat dibanding mentoring. Lalu yang kedua, job rotation and stretch assignment. Job rotation adalah memindahkan karyawan antar berbagai posisi atau departemen untuk memperluas pengalaman. Dan yang kedua, stretch assignment, yaitu memberikan tugas atau proyek yang menantang yang berada di luar zona karyawan. Okay.
G. Evaluasi program pelatihan dan pengembangan. Ada 3, yaitu yang pertama, menentukan fokus evaluasi. Evaluasi dilakukan agar pelaksanaan evaluasi lebih terarah dan sesuai tujuan evaluasi yang ditetapkan. Yang kedua, menentukan responden, yang berguna untuk sumber utama data dan informasi yang nanti akan diolah. Dan yang ketiga, menentukan metode instrumen pengumpulan data, yaitu pemilihan dan penggunaan metode dan instrumen yang tepat akan membantu dalam memperoleh data yang akurat dan komprehensif. Sekianlah hasil presentasi PPT dari kami. Saya Abdul Aziz. Saya orang Siregar. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.